Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Fauzi dengan NIM 0023028. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, tugas praktikum dari Laboratorium Patologi Anatomi dari blok nefrologi. Baik, di sana saya akan melanjutkan untuk peraturan peraturan pertama, yaitu adalah glomerulonefritis kronis. Jadi untuk glomerulonefritis kronis ini adalah suatu kondisi peradangan kronis pada glomeruli. Glomeruli dan juga bisa menyebabkan kerusakan progresif dan juga penurunan fungsi ginjal secara bertahap. Lalu untuk etiologinya yaitu ada dua, ada yang primer dan juga sekunder. Kalau yang primer ini adalah penyebabnya itu langsung dari ginjal, seperti IgA nephropathy dan juga fecal segmental glomerulonecrosis, juga ada membranous neuropathy. Lalu untuk yang sekunder ini itu adalah karena penyakit sistemik lain seperti lupus, ada kompleks imun yang menyerang ginjal, ada vaskulitis dan juga eh, granulomatolitis dengan polymyelitis. Baik, selanjutnya untuk patofisiologinya. Di sini untuk patofisiologinya itu adalah awal dari kerusakannya itu dari eh, glomerul- glomerulonefritis akut terlebih dahulu, seperti Streptococcus ataupun lupus nephritis. Itu jadi karena adanya endapan kompleks imun, lalu juga ada aktivasi dari sistem komplement dan yang bisa menyebabkan peradangan yang secara terus-menerus. Lalu juga ada selanjutnya itu bisa terjadi karena peradangan glomerulus yang ini tuh bisa menyebabkan cedera pada kapil glomerulus. Lalu ada struktur glomerulus yang menjadi bocor, lah ini nanti bisa menyebabkan proteinuria atau juga hematuria juga. Lalu bisa juga terjadi adanya progresi yaitu fibrosis dan juga sklerosis. Itu nanti adanya peradangan kronis yang juga glomerulusnya itu bisa menyebabkan kerusakan total. Jika terjadi sklerosis ini itu juga menjadi jaringan parut glomerulusnya. Untuk fibrosis juga, fibrosis interstisial juga jaringan di antara tubuh juga bisa mengeras. Lalu ada atrofi tubulus. Lalu juga penurunan fungsi ginjal yang bertahap. Ini nanti semakin banyak glomerulus yang rusak, ginjal semakin sulit untuk menyaring darah. Seperti fungsi ginjal yang berturun secara perlahan. Jadi bisa terjadi uremia atau racun di dalam penumpukan darah. Lalu yang terakhir itu adalah gagal ginjal kronik. Nah, ini nanti bisa menyebabkan kerusakan parah. Pasien bisa masuk ke gagal ginjal tahap akhir dan juga membutuhkan dialisis atau transplantasi ginjal. Baik, selanjutnya untuk mikroskopis. Nah, untuk mikroskopis di sini eh, yang pertama ada degenerasi albumin di sini. Ini ada degenerasi albumin. Lalu ada itu ada juga fibrosis. Lalu yang ketiga di sini itu ada tubulus normal. Nah, yang keempatnya adalah kapsul albumin yang menyempit dan juga menjadi berbentuk yang konsentrik. Nah, untuk makroskopisnya di sini ukurannya ginjal lebih mengecil atau atrofi, lalu permukaan ginjal granular dan juga korteks mengecil dan menipis. Lalu ada fibrosis dan sklerosis glomerulus. Lalu jaringan parut dan juga terkadang kita dapat kista kecilnya. Nah, yang kedua ada pyelonephritis kronis. Nah, di sini untuk pyelonephritis kronis ini adalah suatu infeksi inflamasi kronis pada tubulus tubulus interstisial dan pielon ginjal. Ini itu disebabkan karena infeksi yang menyebabkan kondisi patologi pada kalikas dan juga pelvis renalis atau bisa juga disebut dengan pelvico pelvico calical damage. Lalu disertai juga pembentukan dari jaringan parut pada ginjal. Lalu untuk pielonefritis ini biasanya itu diawali adanya infeksi dari vesika urinaria yang naik kepada ginjal. Biasanya itu pada perempuan dikarenakan pada perempuan itu eh, pada uretranya itu lebih pendek. Lalu untuk etiologinya itu bisa biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri seperti E. coli dan juga Klebsiella. Lalu eh, eh, faktor risikonya itu meliputi obstruksi dari saluran kemih, lalu ada RVU atau reflux risiko ureter dan juga kelainan anatomi ginjal lain. Lalu untuk patofisiologinya, jadi untuk awal infeksinya ini itu yang pertama ada infeksi berudang atau reflux urin. Ini itu dikarenakan dari bakteri atau kuman seperti E. coli itu naik ke kandung kemih ke ginjal, lalu bisa menyebabkan disertai dengan reflux vesicoureteral. Nah, ini tuh air seni itu baik dari kandung kemih dan juga kemih ke uretra dan ginjal. Lalu terdapat hal bisa menjadikan radang ginjal kronis. Nah,
Lalu juga kronik di ginjal ini karena infeksi berulang dan ginjal itu mengalami peradangan terus-menerus. Lalu tubulus ginjal bisa menjadi rusak dan juga terjadinya infiltrasi sel-sel radang seperti limfosit dan makrofag. Lalu selanjutnya terjadinya kerusakan jaringan seperti fibrosis dan juga kerusakan tubulus. Lalu selanjutnya untuk dari setelah kerusakan itu nanti bisa menjadi ginjal menjadi kecil. Kenapa bisa menjadi kecil dan juga ini tuh permukaannya juga kasar dan juga terdapat jaringan parut dan fungsi ginjalnya itu bisa menurun. Nah, lalu bisa komplikasinya itu jika berlangsung lama itu nanti bisa menjadi gagal ginjal kronik, hipertensi. Lalu untuk mikroskopisnya di sini untuk mikroskopisnya pertama ada epithel kuboid yang mengalami atrofi. Lalu juga yang kedua ada tubulus. Ini adalah tubulus yang eh, isinya itu massa amorf. Nah, ini tuh membentuk apa ya, membentuk eh, bentuk tiroidisasi atau struktur tiroidisasi. Nah, yang ketiga itu adalah infiltrasi dari sel-sel limfosit. Seperti ini. Lalu selanjutnya untuk makroskopis. Nah, di sini untuk makroskopisnya itu bisa mengecil dan biasanya itu unilateral kurang dari 100 gram. Biasanya kalau bilateral itu bentuknya asimetris. Lalu untuk permukaannya itu tidak rata. Lalu untuk pelvis renalis dan kalites itu melebar terutama pada tipe obstruktif. Lalu sampai ginjal itu menebal dan juga ada perlekatan dengan daerah fibroidik. Fibrotik. Lalu pada irisannya itu biasanya terjadi korteks tipis, kadang-kadang juga tampak beberapa fokus abses. Lalu yang preparat ketiga adalah renal cell carcinoma. Di sini definisinya adalah berasal dari epitel tubus ginjal dengan jenis yang terpunya itu clear cell adenocarcinoma. Ini itu biasanya merupakan 80 sampai 90% tumor ganas pada ginjal. Perbandingan laki-laki dan perempuan itu 2:1, kurang lebih 90% pada usia 40 tahun ke atas. Dan obesitas dan merokok itu menjadi salah satu faktor yang paling umum dijumpai terkait perkembangan tumor ini. Untuk etiologinya, transformasi sel epitel tubulus ginjal ini karena paparan dari jangka panjang terhadap faktor risiko seperti genetik, lingkungan, dan metabolik. Yang kedua ada mutasi genetik seperti VHL, von Hippel-Lindau, dan juga sering terlibat terutama pada pembentukan herediter dari renal cell carcinoma. Lalu untuk patofisiologisnya, di sini terjadinya mutasi genetik awal, mutasi genetik dari HVL. Ini tuh terjadi karena paling sering pada gen HVL di kromosom 3p, lalu radial normal itu berfungsi sebagai penghambat dari pertumbuhan tumor. Bila HVL-nya rusak, ini tuh dari protein hipoxia inducible factor ini bisa tidak terkontrol, jadi aktif terus. Jadi HIV-nya itu eh, bisa protein HIV-nya bisa aktif terus. Lalu ada eh, angiotensin dan juga proliferasi dari sel-selnya. Lalu selanjutnya tumor ginjal ini bisa tumbuh. Biasanya itu sel kanker ini biasanya berasal dari epitel tubulus epiksimal di bagian ginjal yang menyerap zat dari urin. Tumor ini biasanya membesar dari di parenkim ginjal. Lalu selanjutnya bisa menyebabkan invasi dan juga penyebaran. Nah, tumor ini tuh bisa menginvasi dari pembuluh darah renal dan bisa masuk ke vena renal bahkan ke vena cava inferior dan bisa metastasis ke paru-paru, tulang dan otak atau hati lain. Nah, untuk mikroskopisnya, di sini untuk mikroskopisnya itu yang pertama ada eh, sini ada sitoplasma, di sini ada sitoplasma. Hmm. Lalu juga ada inti yang eh, memiliki tanda-tanda keganasan seperti pleomorfik, eh, terus ada chromatin kasar dan juga yang lain. Nah, selanjutnya ada untuk makroskopis. Untuk makroskopis di sini biasanya pada kutub atas ginjal tubuhnya itu ekspansif, lalu makin lama makin besar, bisa menembus kapus ginjal dan pertumbuhan ginjal melakukan jaringan parenkim ginjal ke bawah. Lalu untuk besaran tumornya itu bervariasi, bisa berjumlah dari 3 sampai 15 cm, solid, unilateral, dan globus, dan juga berwarna kuning keemasan atau jingga dan putih keabu-abuan. Berpenas tegas dan juga berkapsul, sering terkena ruptur, lalu pada pengirisan tampak daerah yang nekrosis dan juga pendarahan. Lalu selanjutnya ada Wilms tumor. Nah, Wilms tumor ini adalah keganasan eh, embrional ginjal yang menggambarkan keganasan abdominal yang paling umum di masa anak-anak. Biasanya ditemukan antara 200.000 sampai 250.000 anak-anak yang komponen klasiknya terdiri dari eh,
tiga komponen. Jadi untuk virus tumor ini memiliki tiga komponen klasik. Yang pertama ada blastomal, tubulus, dan juga ada epitelial. Nah, untuk etiologinya, di sini untuk virus tumor itu terjadi akibat gangguan dalam perkembangan normal ginjal dalam fase embrional, seperti mutasi gen. Contohnya ada gen WTS1, WT, terus gen WT2. Nah, lalu juga ada mutasi lain seperti pada gen beta Satenin itu bisa terlibat dalam regulasi pembelahan sel dan juga mutasi P53 itu tuh memburuk dari progresi tumor menjadi lebih agresif. Nah, untuk awal masalahnya ini tuh terdapat adanya mutasi gen seperti mutasi gen pada eh, WT1 atau WT2 ini karena terjadi pada saat kandung janin itu masih terkandung. Nah, ini tuh biasanya gen ini harusnya mengatur pembentukan ginjal yang normal karena mutasi sel ginjal janin yang gagal matang ini tetap terbentuk dalam blastomal atau sel ginjal primitif. Lalu eh, sel ginjalnya menjadi tidak matang. Lalu pada jaringan abnormal ini tuh sel blastomal yang seharusnya berubah menjadi nefron dewasa itu malah terus-menerus membelah secara tidak terkontrol. Nah, terkontrol akhirnya terbentuknya masa jaringan abnormal di ginjal yang menjadikan sebagai tumor berkembang menjadi tumor. Nah, selanjutnya pertumbuhan dari tumor ini itu bisa terus menerus dan bisa menyebabkan gangguan dari fungsi ginjal dan bisa membesar ke perut atau bisa menjadikan nyeri. Lalu penyebarannya ini bisa jika tidak diobati, sel tumor bisa menyebar ke pembuluh darah, lalu masuk ke paru-paru dan bisa menjadikan metastasis. Nah, namun biasanya jarang untuk ke hati ataupun ke tulang. Nah, untuk mikroskopisnya di sini terdapat komponen klasik. Namun di sini hanya dapat dua komponen klasik yaitu epitelial dan plasma. Nah, untuk epitelial itu pada satu ini adalah gambaran klasik dari epitelial. Nah, yang kedua ini adalah plasma. Selanjutnya untuk makroskopis, ya. Untuk makroskopis ini yang pertama tumor itu berwarna putih kelabu, lunak dan juga enselopati atau menyerupai jaringan otak. Dan biasanya itu mulai pada korteks ginjal dan juga akhirnya menggantikan hampir seluruh ginjal. Lalu pada penampang kadang-kadang terlihat tampak kistik atau hemoragik. Lalu pada pilogram tampak distorsis kalikas. Lalu selanjutnya untuk papilloma ureterial. Nah, untuk papilloma ureterial adalah tumor langka yang muncul sebagai neoplasma ureterial endopit non invasif dari pelvis ginjal, ureter atau kardiotomi yang terhitung yang kurang dari 1% dari semua neoplasma. Nah, dan juga penurunan plasma dari ureterial ini itu biasanya etiologinya timbul sebagai reaksi terhadap peradangan infeksi kronis, merokok, obstruksi, atau dari paparan karsinogen. Nah, untuk etiologinya, seperti yang dijelaskan tadi, jadi yang pertama ada iritasi kronik pada uretelium, karena contohnya pada ISK berkurang atau infeksi saluran kemih yang berulang, lalu ada perubahan kimia, lalu ada merokok, yang juga riwayat dari paparan radiasi. Nah, untuk patofisiologinya, nah, ini tuh ada inisiasi dari stimulus. Nah, ini tuh papiloma itu bisa terjadi akibat iritasi kronis, infeksi, paparan bahan kimia, misal rokok atau zat karsinogenik yang lain. Nah, ini tuh bisa menyebabkan perubahan regulasi pada sel uroterial. Namun, perubahan ini tuh tidak mencapai derajat mutasi yang ganas. Nah, selanjutnya adanya proliferasi dari sel-sel uroterial. Nah, ini tuh biasanya itu pada sel-selnya itu mulai mengalami proliferasi yang berlebih tetapi tetap pada struktur yang normal. Nah, biasanya perkembangan ini itu bisa dikendalikan oleh perubahan regulasi siklus sel, misalnya dari gangguan jalur P53, ini tuh minimal tidak seperti pada kelenjar yang invasif. Nah, lalu terjadinya pembentukan struktur papiler. Nah, ini tuh karena adanya proliferasi yang berlebih, terbentuknya struktur papiler itu semacam tonjolan pada yang tangkai. Nah, ini tuh dilapisi urotelium yang masih tipis, berlapis-lapis dan juga menunjang pembuluh darah kecil dalam stroma fibrovaskular. Nah, selanjutnya bisa terjadinya stabilitas tumor. Nah, stabilitas tumor ini pada papiloma cenderung tetap jinak, tidak menyerang jaringan yang di sekitarnya atau tidak menjadikan metastasis. Namun pada iritasi atau faktor resiko yang terus-menerus dapat mendorong beberapa papiloma berkembang menjadi papiloma eh, invertif atau karsinoma ureterial secara pada kasus kecil lainnya. Nah, untuk mikroskopisnya di sini
Yang pertama ada struktur papillomatos. Nah, struktur papillomatos ini adalah struktur yang membentuk seperti tangan atau jari-jari. Lalu yang kedua ada hiperplasia. Nah, di sini terjadi hiperplasia. Lalu di sini juga pada struktur papillomatos ini tuh epitelnya adalah epitel transisional karena sebagian besar untuk organ uroterial adalah epitelnya adalah transisional karena untuk menampung dari pada urin terlebih dahulu. Itu untuk makroskopis. Nah, untuk makroskopis ini tuh tumor itu berisi lesi yang menonjol, bertangkai atau papiloid, dan juga permukaan halus di atasnya. Ukuran tumor bervariasi dari lesi kecil hingga 8 cm dan juga sebagian besar lesi bersifat soliter. Dan di tempat tersering adalah leher kandung kemih, diikuti oleh trigonum, dinding lateral, dan juga dinding posterior. Selanjutnya untuk urothelial cell CA atau karsinoma, ini itu merupakan neoplasma ganas yang berasal dari epitelial uroterial atau transisional yang melapisi sepanjang traktus urinarius dan juga vesika urinaria. Biasanya terdapat riwayat keluarga disertai dengan mutasi kromosom. Nah, untuk etiologinya, biasanya itu dari paparan kimia karsinogenik seperti rokok, paparan okupasi, dan juga psikofosfamid. Nah, yang kedua ada infeksi dan iritasi kronis, yang itu biasanya seperti ISK yang kronis dan juga batu dari saluran kemih yang atau juga dari kateter yang panjangnya itu menyebabkan perdarahan kronis. Lalu biasanya usia dan juga jenis kelamin. Nah, paling sering itu bisa pada pria dan juga usianya itu biasanya lebih dari 55 tahun. Nah, untuk patofisiologi dari urothelial sel karsinoma. Nah, di sini ada paparan karsinogenik. Nah, faktor utama seperti tadi kan ada karsinogenik seperti rokok. Nah, ini atau paparan dari bahan kimia industri. Nah, ini itu bisa menjadikan mutasi awal karena mutasi dari genetik seperti FGFR3 atau P53. Nah, ini tuh bisa mempengaruhi dari regulasi pertumbuhan dari siklus sel. Nah, juga ini tuh mutasi ini bisa menyebabkan dari proliferasi sel abnormal atau hilangnya kontrol siklus dan juga resistensi terhadap apoptosis atau kematian dari sel yang terprogram. Lalu selanjutnya eh, proliferasi dan juga displasia. Nah, sel ureterium ini mengalami atipia atau bentuk dan ukurannya ini intinya itu normal atau juga bisa terjadi disorganisasi atau lapisan di ureterium itu displasia ringan sehingga berat sebelum menjadi karsinoma. Nah, selanjutnya itu bisa terjadi inisiasi dari karsinoma. Nah, inisiasi dari karsinoma ini nanti dua jalur terbesarnya ada invasif dan juga blood case. Nah, untuk non invasif papiler ini tuh bermula pada sebagai tumor papiler di atas permukaan ureterium. Nah, ini tuh bisa resiko rekutan, rekuren atau awalnya tidak invasif. Nah, untuk yang flat cyst atau karsinoma in situ, pertumbuhannya ini selnya itu akan normal yang datar sih, ganas dan juga cepat menyebar ke lapisan dalam kandung kemih. Nah, selanjutnya jika terjadi invasi, ini nanti tumor bisa menembus dari lapisan propria atau bisa disebut dengan invasif dari superficial. Nah, lalu bisa juga terjadinya otodistruktor. Biasanya kalau seperti ini bisa menyebabkan risiko metastasis yang tinggi. Nah, ini untuk mikroskopisnya. Untuk mikroskopisnya ini itu terdapat juga eh, struktur papilomatosis. Di sini ada struktur papilomatosis seperti yang tadi. Dan juga ada tanda-tanda keganasan seperti polymorphic, subbadan seseni fisik, dan juga inti-inti yang hiperkromatik. Nah, untuk makroskopisnya itu pertama ada lesi yang extrafitik, papilar, ada juga lesi yang flat, atau juga ukurannya yang bervariasi, dan juga ulkus yang dan nekrosis. Dan intinya yang eh, infiltrasi dinding kandung kemih. Lalu ada terakhirnya ada BPH atau benigna prostatiproplasia. Nah, ini tuh adalah pembahasan jinak dari kelenjar prostat yang paling umum pada usia pria lebih lanjut. Nah, untuk etiologinya itu biasanya ketidakseimbangan hormon, khususnya pada peningkatan DHT atau dihidrotestosteron yang bisa merangsang dari pertumbuhan dari sel prostat. Lalu ada penuaan, yaitu bisa mempengaruhi dari metabolisme hormon androgen dan juga estrogen. Lalu ada faktor genetik atau herediter. Jadi jika ada riwayat keluarga dengan HPV, HPV atau benigna hiperplasia. Faktor resikonya itu
seperti yang disebutkan yaitu usia lanjut biasanya umumnya itu 50 tahun ke atas dan juga kadar testosteron normal atau tinggi pada usia tua dan juga riwayat keluarga dan juga obesitas. Nah, untuk patofisiologi dari BPH ini ada faktor hormon. Dan nah, untuk faktor hormon ini itu karena prostat ini sangat bergantung pada DHT atau dihidrotestosteron yang berbentuk aktif dari testosteron. Nah, ini tuh biasanya terjadi dengan yang pertama DHT ini berikatan dengan reseptor androgen. Nah, ini nanti mesti mesti mulus dari ekspresi dari gen yang itu akan mengatur proliferasi sel dan juga menghambat mitosis. Biasanya jika iring usia tambah itu kadar testosteron menurun dan juga semakin sedikit. Nah, selalu selanjutnya ada pertumbuhan dari sel prostat. Nah, sel prostat ini nanti akan jadi sel stroma dan juga sel epitel akan mengalami hiperplasia. Lalu terjadinya pembentukan dari eh, pertumbuhan dari obstruktif dari mekanisme dan dinamis. Nah, ini nanti bisa menjadi obstruktif mekanik karena jika tekanan dari fisik dari nodul membesar pada lumen uretra. Kalau yang obstruksi dinamis ini itu karena pada tonus polas di prostat atau leher kandung kemih meningkat akibat stimulasi sistem androgenik. Nah, ini nanti bisa menyebabkan penambahan dari penyempitannya. Nah, lalu konsekuensinya itu nanti bisa menyebabkan gejala iritasi seperti sering kencing, urgensi nokturnal, dan juga gejala obstruktif lainnya seperti aliran urin lemah, retensi urin, dan juga kesulitan untuk mulai miksi. Nah, selanjutnya untuk mikroskopiknya, nah untuk mikroskopiknya di sini terdapat sediaan dari sel yang terdiri proliferasi kelenjar prostat dengan struktur tubulan yang bergelok-gelok. Nah, ini nanti bisa menyebabkan gambaran seperti back to back dengan dinding berlapis apital puber dua lapis. Nah, itu di sini terjadinya gambaran yang untuk struktur back to back. Lalu yang kedua ada stroma jaringan ikat fibrus yang tumbuh hiperplastik dan bertambah padat. Nah, di sini adalah jaringan stroma jaringan ikat fibrus muskular yang isinya itu pasti juga ada fibrus dan juga dari muskular. Lalu yang ketiga adanya eh, eh, di sini seharusnya di sini ada salah satu ciri mikroskopisnya. Nah, lalu eh, pada preparat ini tidak terjadi tanda-tanda dari keganasan. Nah, untuk makroskopiknya itu terlihat pembesaran kelenjar prostat dengan tonjolan-tonjolan terbatas jelas. Nah, untuk warnanya itu biasanya terdapat dua warna. Nah, jika kelenjarnya berproliferasi lebih dominan, maka perabaan tumor akan lebih lunak berwarna kuning kemerahan bila ditekan akan warna seperti susu. Nah, kalau jaringan stroma fibromuskularnya yang berplasia, maka tonjolan tersebut sulit dibedakan dari jaringan kelenjar prostat yang sekitarnya yang bernama putih keabu-abuan. Nah, jika ditekan itu nanti tidak keluar cairan seperti susu. Terus selanjutnya untuk adenokarsinoma prostat. Nah, untuk adenokarsinoma prostat ini nanti eh, ini karena adalah kanker ganas yang berasal dari sel kelenjar dari epitel granular. Nah, ini biasanya kelenjar prostat ini itu merupakan tipe kanker prostat yang paling umum 95% kasus. Nah, biasanya itu berkembang secara perlahan namun dapat menjadi agresif dan juga bermetastasis. Biasanya metatasisnya itu ke tulang, ke bening atau organ-organ lain. Nah, untuk etiologinya adalah faktor genetik atau keturunan, yang kedua ada hormonal. Jadi prostat itu tumbuh dan bersih karena androgen, ya, terutama pada testosteron dan juga DHT. Lalu untuk usia itu biasanya meningkat tajam pada usia 50 tahun ke atas. Dan juga untuk faktor lingkungan seperti gaya hidup dan juga gaya hidup itu seperti obesitas karena bisa menyebabkan inflamasi dari sistemik dan juga konversi androgen menjadi estrogen. Untuk patofisiologinya eh, dari adenokarsinoma di prostat ini terjadi mutasi genetik. Nah, ini dipicu dari misalnya faktor hormonal karena distimulasi oleh androgen terutama DHT dan juga bisa menyebabkan peradangan kronis. Nah, ini itu bisa menyebabkan oklusi onkogen dan juga inaktif dari tumor supresor gen. Lalu terjadinya proliferasi sel ganas. Nah, ini nanti androgennya ini nanti bisa mengikat reseptor androgen di inti sel.
Nah, aktivasi dari eh, reseptor androgen ini nanti bisa mengakibatkan ekspresi gen yang proliferasi. Nah, sel epitel dari kelenjar ini nanti bisa kehilangan kontrol siklus sel dan juga mulai berproliferasi berlebih dan juga bisa mengalami atopi atau bentuk dan fungsi yang normal. Nah, nanti juga terdapat progresi atau dysplasia karsinoma, lesi awal atau PIN atau prostatik intraepithelial neoplasma yang tinggi derajatnya. Nah, ini nanti bisa menjadikan perubahan arsitektur, yaitu hilangnya sel basal layer yang normalnya jika di prostat itu sehat. Lalu terjadi invasi lokal. Nah, invasi lokal ini nanti bisa menyerang stroma prostat, subprostat, dan vesicula dari seminalis. Bisa menyebabkan saluran kemih bawah itu menyempit. eh, Lalu jika metastasis, nah ini nanti jika metastasis, jika rutenya dari limfatik ini bisa kelenjar getah bening dari pelvis dan juga retroperitoneal. Lalu jika hematogen, penutupan yang sering itu biasanya ke tulang. Nah, selanjutnya untuk mikroskopis di sini ada empat, itu ada pertama ada kromatin kasar di sini. Nah, juga nah, di sini ada anaplasia. Lalu yang ketiga ada polymorphic. Kalau ada yang hiperkromatik yang eh, itu sangat eh, hitam atau lebih pekat. Nah, untuk makroskopiknya, di sini ada prostat itu membesar lebih sering 75 besar pada bagian posterior lobus medius. Lalu permukaannya berbenjol-benjol, penampang putih keabu-abuan dengan bercak merah, jambul, dan berlobus. Lalu jika masih kecil, itu sudah dibedakan dengan hiperplasia benigna. Jika komponen cuma lebih dominan, maka konsistensi tumor lebih keras. Lalu selanjutnya toksikotestis. Nah, untuk toksikotestis ini definisinya adalah keadaan darurat urologi di mana testis berputar di sekitar prospermatikus, bisa menyebabkan terhambatnya aliran darah ke testis. Kondisi bisa menyebabkan iskemik atau kurangnya oksigen, dan juga tidak ditangani segera bisa menyebabkan nekrosis dan juga kehilangan testis. Nah, etiologinya ada biasanya untuk faktor usia dan pergaulan biasanya pada laki-laki usia 12 tahun sampai 18 tahun. Lalu ada aktivitas fisik atau trauma ringan. Kadang terjadi setelah aktivitas seperti olahraga atau jaringan, gejala ringan atau hubungan seksual. Yang ketiga adalah suhu dingin dan juga kontraksi otot prematuri. Lalu untuk riwayat pribadi dan keluarga biasanya ada riwayat toksisitas tentunya atau ada riwayat keluarga yang pernah mengalami toksisitas juga. Nah, untuk patofisiologisnya biasanya itu terjadi kelainan anatomi seperti bell Kleber deformity. Biasanya paling umum itu itu. Ini tuh merupakan anomali kongenital di mana testis tidak bisa melekat normal pada dinding skrotum posterior. Akibatnya eh, testis itu bisa bergerak bebas dalam skrotum, bisa seperti lonceng yang bisa berputar di bel. Nah, sering bilateral dan juga terdapat pada kedua sisi, meskipun tosio hanya pada satu sisi. Nah, ini nanti juga tentunya rotasi testis. Nah, rotasi testis ini testis bisa berputar dan melintir dari kunikulus spermaticus. Biasanya rotasinya bisa sampai 180 derajat sampai 720 derajat. Nah, lalu ada terjadi dari gangguan aliran darah. Nah, dari vena ini biasanya lebih dulu terkompresi dan juga menyebabkan kongesti vena dan juga edem. Lalu terjadi arteri ventrikular ikut yang tertekan dan juga menurunnya perfusi arteri. Nah, juga bisa menyebabkan iskemik testis. Nah, jika iskemiknya berlangsung lebih dari 6 jam, bisa menjadikan kerusakan permanen. Nah, selanjutnya juga ada respon inflamasi dan nyeri akut. Nah, ini nanti jika iskemiknya menyebabkan pelepasan mediator inflamasi, maka reaksi dari nyeri ini bisa menjadi lebih hebat dan juga menyebabkan dari pembengkakan. Jadi nanti skrotumnya menjadi lebih merah dan juga bengkak. Nah, nanti untuk nekrosinya itu nanti jika suplai darah tidak kembali dalam 6 sampai 12 jam, itu nanti sel-sel testis bisa mati atau infark testis. Nah, jadi bisa perlu dilakukan tindakan orkiektomi atau pengangkatan testis yang mati. Nah, untuk mikroskopisnya, di sini yang pertama ada tubulus seminiferus yang mengalami atrofi.
Nah, ini ada tubulus seminiferus yang mengalami atrofi. Ini juga. Nah, yang kedua adanya area nekrosis. Nah, ini area nekrosis. Lalu ada tubulus seminiferus yang normal. Seperti ini. Tubul-tubul yang tertutup ini itu adalah tubulus seminiferus yang normal. Ini juga tertutup. Nah, biasanya itu isinya itu mengandung spermatozoa. Nah, untuk mikroskopisnya, nah, sini ada testis yang besar dan juga edem. Lalu warnanya bisa biru atau keunguan. Lalu permukaannya itu halus namun tegang. Bisa terjadi hemorrhaging dan juga nekrosis. Dan juga tali spermatika yang terpuntit. Nah, selanjutnya seminoma testis. Nah, ini itu adalah tumor ganas testis yang berdiferensiasi baik berasal dari epitel germinativum atau epitel tubulus seminiferus. Lalu tumor testis ini paling sering dijumpai sebanyak 40%. Untuk etiologinya ada kriptorchismus, riwayat pribadi kanker testis, riwayat keluarga, dan juga di genesis gonad, ada infertilitas dan juga paparan estrogen intrauretin dan juga etnis dan juga geografi dari tempat tinggal. Lalu untuk patofisiologinya ini itu eh, terjadinya transformasi dari sel germinal, yaitu seminoma itu berasal dari germ sel neoplastia in situ. Nah, ini tuh sel kanker yang menyerupai spermatogenia. Ini tuh bisa mengalami mutasi genetik juga yang tidak bisa menjadi yang tidak terkendali. Nah, nanti juga eh, bisa menyebabkan proliferasi tanpa diferensiasi. Nah, ini nanti bisa membelah secara abnormal tanpa mengalami diferensial menjadi sperma atau membentuk massa homogen di testis. Lalu pembentukan dari massa tumor homogen di testis. Nah, ini nanti bisa menjadi invasi jaringan lokal atau tubulus seminiferus dan juga di interstisial. Lalu selanjutnya bisa infiltrasi dari limfosit dan dari fibrosis lokal. Nah, selanjutnya bisa menjadikan metastasis limfogen ke lenjer ke paru-paru antara lenjer parang aorta atau retroperitoneal. Lalu bisa menjadikan peningkatan ADH. Nanti untuk mikroskopis, nah di sini untuk seminoma testis, mikroskopisnya adalah yang pertama ada sel ganasnya. Yang besar-besar seperti ini adalah sel ganas. Lalu yang kedua ada stroma dengan sebutan sentral moderat deposit. Nah, yang kecil-kecil seperti ini adalah eh, sel dengan stroma dengan sebutan moderat sel limfosit. Ini yang kecil-kecilnya adalah sel limfosit. Lalu untuk makroskopiknya, yang pertama adalah tumornya solid, lalu ukurannya bervariasi, mulai dari tonjolan kecil sampai berdiameter 10 cm. Warnanya itu putih keabu-abuan, berbatas tegas dengan jaringan testis di sekitarnya. Lalu pada keadaan lebih lanjut, testis bisa diganti dengan jaringan tumor. Lalu konsistensinya itu kenyal padat, biru, nambah. Lalu untuk teratoma testis, nah untuk teratoma testis ini definisinya adalah tumor testis yang besar dari sel germinal dan juga terdiri dari jaringan-jaringan berdiferensiasi maupun tidak berdiferensiasi dari tiga lapisan germinal yang bisa bersifat jinak atau ganas terutama pada usia dan tipe selnya. Nah, untuk etiologinya adalah transformasi sel germinal, genetik, lain dari perkembangan gonad testis, lalu juga